Insomnia. Hipersomnia. 56% orang mengalami masalah tidur seperti susah tidur, tidur tapi kurang berkualitas, masih ngantuk terus-menerus meski sudah cukup tidur, dan sebagainya. Meski wanita memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibanding pria, namun keluhan masalah tidur juga lebih banyak dialami wanita dibandingkan pria. Karena periode fisiologis seperti masa pubertas, menstruasi, kehamilan hingga menopause dapat memberikan pengaruh terhadap pola tidur. Salah satu gangguan tidur yang banyak dikeluhkan adalah insomnia. Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Insomnia diklasifikasi menjadi insomnia sekunder, insomnia primer. Insomnia primer adalah gangguan tidur yang tidak terkait dengan penyakit atau kondisi medis tertentu. Adapun insomnia sekunder adalah gangguan tidur yang terjadi akibat gangguan penyakit atau medis. Penyebab umum insomnia adalah 1. Penyakit asma 2. Kecemasan 3. Gangguan pernapasan 4. Kram kaki di malam hari. 5. Sindrom kaki gelisah. 6. Gangguan emosional. 7. Demensia 8. Perubahan jam kerja. Gangguan tidur lainnya adalah hipersomnia. Hipersomnia adalah ketidakmampuan untuk tetap terjaga dan waspada di siang hari meskipun tidur malam lebih dari cukup. Gejala umum hipersomnia. 1. Rasa kantuk ekstrem yang terus-menerus dan berulang sepanjang hari. 2. Masih sangat mengantuk di siang hari dan kesulitan untuk tetap terjaga di siang meski sudah tidur cukup di malam hari. 3. Kecemasan mudah tersinggung. 4. Energi menurun. 5. Berpikir lambat, bicara lambat, ketidakmampuan fokus atau berkonsentrasi. 6. Sakit kepala. Seseorang dapat dikatakan mengalami hipersomnia jika mengalami rasa kantuk yang berlebihan meskipun telah tidur setidaknya 7 jam dan memiliki setidaknya satu dari gejala tambahan berikut. Dalam kurung A. Tertidur beberapa kali dalam hari yang sama. Dalam kurung B. Tidur lebih dari 9 jam dan masih belum merasa segar dan terjaga. Atau dalam kurung C. Tidak merasa terjaga sepenuhnya setelah terbangun secara tiba-tiba. Keadaan terjaga dan tidur dikendalikan oleh berbagai sistem saraf yang terlokalisasi di beberapa wilayah otak. Kontrol menyeluruh terhadap regulasi, tidur, dan kondisi terjaga disediakan oleh proses sirkadian yang memberikan sinyal peringatan dan proses homeostatis yang menjaga kestabilan tidur. Beberapa neurotransmitter dan neuromodulator terlibat dalam regulasi tidur dan terjaga. Namun, di antara dua neurotransmitter atau neuromodulator utama yang terlibat dalam hipersomnia adalah hipokretin, juga dikenal sebagai orexin dan prostaglandin D2. Hipersomnia ada beberapa kategori. Hipersomnia primer diduga terjadi karena adanya perubahan kondisi neurologis di otak. Adapun hipersomnia sekunder diduga terjadi karena penyakit atau kondisi tertentu yang membuat seseorang kurang tidur atau kelelahan. Hipersomnia idiopatik. Idiopatik berarti tidak diketahui penyebabnya. Jadi, hipersomnia idiopatik berarti seseorang dapat merasa sangat mengantuk karena alasan yang tidak diketahui bahkan setelah tidur lebih lama dari jumlah yang cukup yaitu 9 hingga 10 jam. Hipersomnia primer kerap dikaitkan dengan narkolepsi, baik narkolepsi dengan catapleksi maupun narkolepsi tanpa catapleksi. Meskipun hipersomnia dan narkolepsi melibatkan rasa kantuk yang berlebihan di siang hari, namun narkolepsi membawa kantuk ke tingkat yang lebih spesifik dan rentan. Narkolepsi bahkan bisa menyebabkan episode tidur yang tiba-tiba, tidak terkendali, dan pada waktu yang tidak tepat. Orang dengan narkolepsi juga memiliki gangguan tidur malam yang lebih besar daripada mereka yang mengalami hipersomnia. Jika diagnosis hipersomnia dengan melihat kriteria gangguannya, maka diagnostik narkolepsi melibatkan lebih banyak pengujian fisiologis selain gejala yang diamati atau dilaporkan.
Contohnya mengalami catapleks, yaitu kondisi kehilangan kendali otot yang terkait dengan tawa, seringai wajah, atau menjulurkan lidah. Oreksin adalah hormon alami yang diproduksi di otak kita yang membantu kita tetap terjaga. Pada kebanyakan penderita narkolepsi, wilayah kecil di otak tempat oreksin diproduksi tidak berfungsi dengan baik. Sel-sel tertentu di area ini rusak secara permanen akibat proses autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh pasien sendiri yang menyerang sel-sel di area otak tersebut. Sindrom Kleine-Levin atau sindrom putri tidur juga dianggap sebagai hipersomnia primer. Kondisi ini terdiri dari episode hipersomnia ekstrem yang berulang. Biasanya terjadi dengan gangguan mental, perilaku, dan terkadang kejiwaan. Setiap episode dapat berlangsung selama sekitar 10 hari, dengan beberapa episode berlangsung beberapa minggu hingga bulan dan berulang. Tidak ada penyebab spesifik dan pasti dari sindrom Kleine-Levin yang telah ditentukan. Kemungkinan etiologinya meliputi gangguan psikologis, trauma, infeksi, kelainan neurotransmitter serotonergik atau dopaminergik, dan autoimunitas. Ada juga anggapan bahwa patologi hipotalamus berperan di balik sindrom Kleine-Levin, mengingat fungsinya dalam mengatur tidur, nafsu makan, dan perilaku seksual. Namun, hubungan pastinya belum sepenuhnya ditentukan. Hipersomnia sekunder tercetus karena suatu kondisi medis, penyakit dan kondisi yang dapat menyebabkan hipersomnia antara lain epilepsi, hipotiroidisme, ensefalitis, multiple sklerosis, penyakit Parkinson, obesitas, apnea tidur obstruktif, sindrom fase tidur tertunda, dan lainnya. Hipersomnia juga bisa tercetus jika seseorang tidak mempraktikkan kebiasaan tidur yang baik, seperti menghindari olahraga dan kafein dalam beberapa jam sebelum tidur agar dapat membantu mendapatkan tidur yang berkualitas. Terapkan sleep hygiene untuk mencegah gangguan pada ritme sirkadian. Antara lain, atur jadwal tidur secara tetap agar tidak mengganggu siklus tidur dan ritme sirkadian tubuh. Bersantai atau relaksasi minimal 1 jam sebelum tidur. Kondisikan kamar tidur tidak terang tapi sebaiknya agak redup dan tenang. Berolahraga secara teratur dan rutin. Batasi konsumsi minuman beralkohol. Jangan mengonsumsi minuman berkafein sebelum tidur. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur. Tidak minum obat-obatan yang dapat menyebabkan kantuk pada siang hari. Tidak bekerja atau belajar hingga larut malam. Membatasi waktu tidur siang. Menjaga berat badan agar selalu ideal, karena obesitas dapat menyebabkan sleep apnea, sehingga mengganggu kualitas tidur. Sleep apnea adalah gangguan yang menyebabkan seseorang berhenti bernapas saat tidur. Saat seseorang mengalami ini, otak mencoba melindungi dengan cara membangunkan dan membuat terjaga agar bisa bernapas, namun hal ini menghalangi tidur yang nyenyak dan sehat. Rutin berobat dan kontrol ke dokter jika menderita kondisi medis yang dapat menyebabkan hipersomnia seperti depresi, penyakit tiroid, atau epilepsi. Penerapan sleep hygiene bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan tidur yang kurang sehat sehingga kualitas tidur dapat ditingkatkan. Jangan anggap sepele gangguan tidur karena akan memicu resiko lain seperti lemas, pusing, menurunkan daya ingat, serta kurang konsentrasi sehingga berisiko mengalami kecelakaan bila sedang berkendara. Gangguan tidur seperti insomnia pun dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi serta penyakit jantung. Sedangkan hipersomnia dapat menimbulkan kecemasan. Segera konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lebih intensif jika mengalami gangguan tidur. Bagi penderita dengan keluhan hipersomnia, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang lainnya bila diperlukan untuk mengetahui kondisi lain yang menyebabkan hipersomnia. Pemeriksaan yang mungkin diperlukan antara lain: tes darah untuk memeriksa kadar hormon tiroid, pemindaian dengan CT scan atau MRI untuk memeriksa kelainan di otak, atau elektronsephalografi atau EEG untuk mendeteksi epilepsi. Mari kita sayangi diri sendiri dengan menjaga kesehatannya. Terima kasih, sampai jumpa.